Ibrahimovic, saya telah menepati janji. Zlatan Ibrahimovic merayakan Scudetto bersama AC Milan malam tadi dengan penuh gaya. Namun begitu, ia mengaku sedang memikirkan apa yang akan dikatakan oleh mendiang Minoraiola padanya, tapi masih belum memutuskan apakah dia akan pensiun. Striker itu berada di periode keduanya bersama Rossoneri setelah memenangkan gelar Serie A pada 2010-2011 yang kebetulan juga terakhir kali klub ini dinobatkan sebagai juara Italia. Ia kembali pada Januari 2020 dan bersama Simon Kjaer mengubah mentalitas tim untuk memulai perjalanan menuju Scudetto. Luar biasa, saya di sini terakhir kali Milan menang dan 11 tahun kemudian kami memenangkannya dan saya di sini lagi. Nyengir pria berusia 40 tahun itu di Sky Sport Italia. Saya tiba di sini membuat janji dan saya menepatinya. Banyak yang tertawa ketika saya mengatakan bahwa kami akan memenangkan Scudetto lagi, tapi kami bekerja keras dan menunjukkan kepada tim apa artinya menderita untuk hasil Anda. Ini adalah pekan yang berat bagi Ibrahimovic karena agen dan juga sahabatnya Minoraiola meninggal dunia. Bahkan superstar Swedia itu berada tepat di ranjang sang super agen saat ajal menyebutnya. Saya mendedikasikan ini untuk Mino. Dia adalah salah satu dari mereka yang menginginkan saya di Milan dan mengatakan pada saya bahwa saya adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Milan. Saya mendedikasikan trofi ini untuknya. Apa yang akan dikatakan Raiola jika dia di sini sekarang? Ayo bermain 10 tahun lagi dan cari lebih banyak uang, tawa Ibrahimovic. Seperti yang terjadi, Ibra sendiri yang harus memutuskan apakah dia akan menandatangani kontrak baru di San Siro atau gantung sepatu untuk selamanya. Saya harus dalam kondisi yang baik, saya perlu melakukan banyak hal. Ketika saya merasa baik, maka saya akan melihat bagaimana situasinya. Saya masih merasa bahwa saya dapat membuat perbedaan ketika saya berada di lapangan. Saya tidak melihat Ibra yang lain di luar sana. Saya akan membuat keputusan dalam beberapa hari ke depan. Saya memiliki waktu yang sangat sulit pada akhir-akhir ini. Itu buruk baik secara fisik tapi juga untuk masalah pribadi lainnya. Pada akhirnya, saya melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Milan memenangkan trofi ini. Saya takut bahwa saya mungkin harus berhenti, tapi saya ingin melakukannya dengan cara saya. Tak pelak lagi, Ibrahimovic adalah seorang pemimpin di ruang ganti dan diharapkan untuk pidatonya pada elemen yang lebih mudah. Tentu saja, saya banyak berbicara di ruang ganti. Saya mengatakan pada semua orang untuk tetap berkonsentrasi karena mudah dalam situasi ini kehilangan akal. Ini adalah balas dendam bagi banyak pemain yang tidak dipercaya orang. AC Milan adalah klub yang sangat berbeda sekarang ketika Ibrahimovic pergi ke PSG pada 2012 karena pada saat itu pemiliknya adalah Silvio Berlusconi. Mereka telah melalui Young Hong Lee dan manajemen Elliott, sekarang tampaknya akan diambil alih oleh dana Amerika Serikat yakni Redbird. Ini adalah perbedaan besar. Tim 11 tahun lalu adalah 22 juara yang telah memenangkan semuanya. Kami adalah favorit di setiap musim. Skuad saat ini penuh dengan pemain muda. Kami memberikan tekanan dan membiarkan mereka memahami apa yang diwakili oleh Milan. Ini adalah cerita lain, pungkasnya. Di balik Scudetto AC Milan, ada Rafael Leao dengan kontribusinya yang istimewa. Kesuksesan AC Milan meraih Scudetto Serie A 2021-2022 tak lepas dari kontribusi para pemainnya. Rafael Leao termasuk salah satu pemain dengan kontribusi paling besar. Milan menghadapi tuan rumah Sassuolo pada pekan terakhir Serie A musim ini pada Minggu 22 Mei 2022. Milan menang 3-0 lewat 2 gol Oliver Giroud dan 1 gol dari Frank Kessie. Kemenangan itu membuat Milan finish sebagai juara dengan keunggulan 2 poin atas Inter Milan yang menang 3-0 atas Sampdoria. Scudetto yang ke-19 yang pertama sejak 2010-2011 pun diraih oleh Milan. Ketika mengalahkan Sassuolo, Leao berjasa sangat besar. Pemain 22 tahun Portugal itu merancang assist untuk ketiga gol Milan. Berdasarkan statistik Lega Serie A, total 11 gol dan 10 assist dikemas oleh Leao dalam 34 penampilan untuk Milan di Liga musim ini. Itu merupakan yang terbanyak di skuad Rossoneri. Paolo Maldini, saya jadi direktur hanya karena AC Milan. Paolo Maldini mengakui bahwa dia tak berencana untuk jadi seorang direktur klub usai memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Dalam keterangan terbarunya, sang gelandang mengaku jika ia menjadi seorang direktur karena AC Milan. Rossoneri baru saja memenangkan gelar Serie A untuk ke-19 kalinya dalam 11 sejarah mereka setelah menang 3-0 atas Sassuolo malam tadi. Itu adalah Scudetto pertama untuk klub dalam 11 tahun yang pertama untuk Paolo Maldini sebagai direktur. Putranya Daniel, yang merupakan bagian dari tim, telah jadi Maldini ketiga yang jadi juara Serie A bersama Rossoneri setelah ayahnya dan kakeknya Cesar. Maldini mulai wawancara pasca pertandingannya dengan di ACN tepat setelah Theo Hernandez. Sang legenda membahas banyak hal,
termasuk perbedaan menjadi juara sebagai pemain dan sebagai seorang direktur klub. Tentu saja saya bangga, Theo selalu memiliki kualitas yang unik. Saya percaya dia memiliki ruang untuk perbaikan, katanya. Jalannya selama 3 tahun terakhir sangat luar biasa. Semua yang kami ceritakan satu sama lain di bar di Ibiza itu akhirnya terjadi. Saya tidak mengatakan padanya bahwa kami akan memenangkan gelar. Kami sudah memikirkannya hanya dari musim ini. Orang-orang seperti dia dan Rafael Leao dan semua orang di tim memiliki sesuatu yang istimewa. Maldini memberi Theo dari Real Madrid seharga 20 juta euro pada 2019. Pemain internasional Prancis itu menjadi salah satu pemain kunci Rossoneri. Maldini ditanya apa perbedaan antara menang sebagai pelatih dan sebagai pemain. Sebagai pemain, Anda bisa mengerahkan seluruh energi Anda di lapangan. Sebagai direktur, Anda tidak bisa melakukan itu. Jadi istri dan anak-anak Anda harus berurusan dengan suka dan duka remaja di rumah. Namun ada satu hal yang umum, itu adalah gairah. Pertama-tama, untuk olahraga ini dan Milan, ujarnya. Karir saya sebagai direktur hanya karena Milan. Itu bukan sesuatu yang saya rencanakan setelah akhir karir bermain saya. Saya meluangkan waktu, saya sudah mencoba untuk memahami dan belajar, menunggu saat yang tepat dan saya beruntung. Ini sangat menarik karena kontrak Maldini di klub akan habis pada bulan Juni, tetapi tidak ada keraguan tentang masa tinggalnya di klub, bahkan jika Elliot menjual klub. Kami memiliki tim muda, dengan banyak pemain yang membutuhkan kepercayaan dan salah satu rahasia dari 3 tahun ini adalah menghormati apa yang kami katakan pada para pemain. Banyak hal yang terjadi karena kami selalu memiliki program dan ide yang kredibel. Itu yang harus kita lakukan sebagai direktur, lanjut Maldini. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan di Milan? Itu sulit, tetapi saya selalu mengatakan bahwa ini adalah klub yang unik. Kami memiliki DNA kami sendiri, penggemar khusus dan seluruh kota mendorong kami. Budaya kami membuat kami tidak membutuhkan waktu lama untuk mencapai level tertentu. Kita membutuhkan kepercayaan, tutup Maldini.